Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Jika kitab 1 Tawarikh mengulas banyak hal dari sudut pandang anugerah Allah, jadi mengapa ia menyebutkan beberapa perang dalam kerajaan? Mengapa Daud menyingkirkan kuda-kuda yang dirampasnya dalam perang setelah mengalahkan musuhnya? Dari manakah Daud mendapatkan bahan-bahan untuk membangun rumah Allah yang dibangun kemudian? Kita tahu bahwa Daud telah menyiapkan bahan-bahan tersebut. Dari mana dia mendapatkannya? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami tiba di studi tentang kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-18 dan pasal 19. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda di pasal 17 dan 18. Mari kita buka pasal ini dari kitab 1 Tawarikh. Dan kita sedang mempelajari tahapan-tahapan Daud saat dia membangun kerajaannya. Dan hari ini mudah-mudahan kita akan membahas beberapa perang yang dimulai dan dimenangkan oleh Daud dengan gemilang. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang, Saudara saudara. Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang, saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami Terima juga kasih. menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, pasal 18 dimulai dengan perang yang dilakukan oleh Daud dengan orang Filistin. Tapi saya selalu menanyakan pada diri sendiri pertanyaan dasar, karena kitab 1 Tawarikh menceritakan hari-hari pertama dalam kitab anugerah, yang berbicara tentang kasih karunia Allah. Mengapa perang disebutkan di pasal ini? Daud dalam kitab-kitab Samuel yang berbicara tentang sejarah perang. Bukankah kita temukan perang? Dan ada banyak peperangan, namun perang di sini sepenuhnya berbeda dari harafiahnya. Bagaimana? Ya contohnya ada perang dengan Saul. Saul mengejarnya, juga ada pengejaran akan putranya Absalom. Di tengah peperangan ini ada dosa-dosanya yang ia lakukan dan yang anaknya Amnon lakukan, semua ini saling menghalangi. Dalam perang-perang ini bukanlah perangnya dengan Saul maupun kisah Mephiboset maupun kisah anaknya Absalom. Bukan juga dosa-dosa yang dilakukannya, bukan juga dosa kejatuhan anaknya Amnon. Mengapa semua ini tidak disebutkan? Karena seperti yang kita bahas kitab Tawarikh berbicara tentang satu sisi saja, kasih karunia. Di sisi lain ada Daud sebagai simbol. Maka ini mengecualikan segala yang berkontradiksi dengan aspek simbolis, segala yang kontradiktif dengan kasih karunia dalam porsi yang signifikan. Dari segi simbolisme kita tahu Daud adalah layaknya tipe Kristus. Dan Kristus ketika ia akan memerintah, di awal masa pemerintahannya, ia harus menempatkan musuh di bawah kakinya. Kristus akan berperang. Kita tahu bahwa ketika Kristus muncul dalam kedatangannya, pada kedatangan Kristus yang kedua, ke-7 tahun setelah pengangkatan, ada yang disebut penampakan. Oke. Ketika Kristus muncul tepat, sebelum pemerintahannya ada musuh yang harus ia kalahkan. Mereka harus dihukum. Ada perang yang disebut Perang Armageddon. Dalam perang Armageddon ada Raja Negeri Utara Perang dan di juga Lembah ada Raja Yosafat. Selatan, ada Edom. Eliminasi akan sang binatang dan eliminasi nabi palsu ada peperangan, di mana semua berkumpul melawan Kristus. Maka aspek simbolis di sini berkata bahwa supaya Daud bisa meninggikan kerajaannya dan muncul di gambaran luar biasa, yaitu pemerintahan damai yang akan muncul di hidup Salomo setelahnya. Ia harus melenyapkan semua musuhnya dan membuat musuh-musuhnya jatuh di kakinya. Dan untuk alasan ini, semua perang yang ada dimenangkan tanpa terkecuali, dan dia memenangkannya dengan cara terbaik. Namun hal kedua dalam aspek praktis, jangan lupa bahwa ada
Peperangan yang muncul setelah stabilnya bait Allah. Maksud saya setelah semua dibereskan di pasal sebelumnya. Dan setelah Daud menyelesaikan peranan kecilnya di hadapan Allah. Setelah tabut Allah ditempatkan di tenda yang dibuat Daud untuknya setelah ibadah dilaksanakan secara normal. Perang datang, dan perang yang datang setelah stabilnya penyembahan dan stabilnya hubungan dengan Allah tidak akan ada kalah di dalamnya dari sudut pandang iman. Itu sebabnya semua perang di sini tanpa terkecuali Ia dimenangkannya, dan sesungguhnya bukan hanya ia menang, namun mendapat barang rampasan. Ya, jika kita memperhatikan ayat yang berbicara tentang kemenangan, contohnya pada awalnya, ia memerangi orang Filistin dan menaklukkan mereka. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk padanya. Ia mendatangi Hadadezer, raja di Zoba, dekat Hamat. Orang ingin membuat dirinya hebat dan menegakkan otoritasnya di sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram mengirim pertolongan ke Hadadezer. Daud menewaskan 22.000 orang Aram, kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budaknya Daud. Perhatikan penjelasan setelahnya, harus mempersembahkan upeti. Dan Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Lalu kemudian kisah dengan Tou di ayat yang ke-11. Berbicara tentang emas, perak, dan tembaga yang dihasilkan dari peperangan ini di ayat yang ke-10. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa. Yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon. Perang-perang ini di satu sisi mengungkapkan kemenangan dan Daud menggapai kemenangan, dan ini merajuk pada kemenangan Kristus dalam peperangannya sehingga dia memerintah. Hal kedua dari mereka banyak harta rampasan yang diperoleh Daud. Ya, mereka berperang untuk mendirikan kerajaan. Dan dari sisi simbolis dan dispensasional, mereka memberitahu tentang perang yang Kristus akan bawa untuk menghancurkan musuh yang diwakili oleh binatang dan juga nabi palsu dan Edom, dan apa yang disebut Perang Armageddon dan Lembah Yosafat. Pada akhirnya 7 tahun masa kesusahan sebelum pemerintahan 1000 tahun dan berdirinya kerajaan 1000 tahun. Saudara Ishak, dalam referensi yang dikatakan Dr. Esam, ketika dia berbicara tentang rampasan dan kemenangan yang dicapai Tuhan di tangan Daud, kemudian dikatakan di ayat 4, dan Daud mengambil darinya 1.000 kereta, 7.000 penunggang kuda, dan 20.000 prajurit berjalan kaki. Nah, jumlah keretanya sangat banyak. Sebenarnya mereka harus memperkaya pasukan manapun, tetapi kemudian dia berkata, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kereta kuda, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda. Mengapa dia melakukan ini? Padahal perilaku tersebut sangat benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan telah mengatakan dan memerintahkan raja, bukan untuk mendapatkan banyak kuda atau wanita. Mengapa raja tidak mendapatkan kuda? Ada 2 alasan. Pertama, agar dia tidak bergantung pada kuda, tetapi bergantung kepada Tuhan. Sungguh indah bahwa Daud melakukannya sendiri. Maksud saya, Daud berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, aku akan membawa kuda-kuda ini. Dan melumpuhkan mereka, artinya singkirkan kaki belakang mereka agar saya atau komandan pasukan tidak mengandalkan mereka. Saya ingin Tuhan, hanya di dalammu terletak kepercayaanku, dan ini sangat indah. Bahwa seseorang tidak bergantung pada kemungkinan alamiah yang Tuhan sediakan di hadapannya. Bukan pada uang, kesehatan, atau jabatan, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal indah yang kedua juga bahwa ini adalah semacam penampilan raja yang tidak semestinya. Ini berarti menunjukkan kemegahan dan keagungan raja ketika kudanya banyak dan pemandangan pasukannya bagus. Sayangnya hal ini terjadi setelah ini pada zaman Salomo, karena Salomo menggandakan kuda dan terlibat dalam Dan perdagangan dia melipat gandakan kuda. wanita. Dia lipat gandakan wanita, artinya seolah-olah itu semua adalah kemegahan atau pajangan. Daud menghindari ini, dan ini sesuai dengan pikiran Tuhan, dan saya pikir ada pelajaran untuk kita juga. Untuk tidak bergantung pada penampilan yang menipu. Ini menjadi perhatian dunia, tetapi kita menginginkannya. Esensi dari banyak Semangat hal. kesederhanaan dan ketergantungan pada Semangat Tuhan. kesederhanaan. Gereja mula-mula biasa bertemu hanya dengan sukacita dan dengan kesederhanaan hati. Kita menginginkan kesederhanaan dalam hidup, kesederhanaan dalam makanan, pakaian, juga dalam pertemuan kita. Kita seharusnya tidak mencari yang membuat orang terpesona, namun memuliakan Tuhan. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ada perbedaan di ayat 3 pada pasal yang sedang kita pelajari saat ini yaitu pasal 18. Dikatakan Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 70.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Namun dalam 2 Samuel 8 ayat 3 kita membaca, Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Ini dikatakan Hadadezer, apakah keduanya sebenarnya adalah orang yang sama? Hadarezer atau Hadadezer? Nah, ada terjemahan berkata Hadarezer, ada lagi Hadadezer, yang manakah yang benar? Mohon dijelaskan. Kita ingin menyelesaikan masalah ini. Nama tidak menjadi masalah karena penerjemahan nama bisa berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain. Kedua, ada orang memiliki lebih dari satu nama seperti Abraham dan Abram. Nama Hadadezer adalah Hadarezer yang sama, adapun jumlah kereta dan penunggang kuda di Tawaret tertulis 1.700 penunggang kuda. Dan di sana tertulis jumlah kereta dan jumlah penunggang kuda. Ada 1.000 kereta dan 700.000, tertulis di sini 1.000 kereta dan 7.000 penunggang kuda. Benar. Di sana ada tertulis 1.700 kuda, jadi ada 1.000 kereta. Dan 700 penunggang kuda. Ada 700 barisan penunggang kuda, tiap barisan ada 10, jadi ada 7.000. Iya, jadi ada 700 dikalikan 10 karena setiap baris memiliki 10. Benar, jadi kereta itu Jadi kita berjumlah memiliki 1.000 di 7.000 dan keduanya. 7.000 dan 7.000. Dan 1.000 kereta. Benar. Baik. Kita diberitahu saudara Ishak bahwa setelah dia menang, dia mengambil jarahan itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tentu saja ketika dia mendedikasikannya, setelah itu digunakan dengan raja-raja kafir yang jahat ini, dia mendedikasikannya untuk penggunaan yang lain. Misalnya pada ayat yang ke-8, dia mengatakan kepada kami Daud mengangkut amat banyak tembaga, daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Mohon beritahu kami, analogi ini di mana Daud membawa atau mempersiapkan bahan bangunan untuk bait suci yang kemudian digunakan Salomo untuk membangunnya. Bahkan ia mempersiapkan segalanya untuk Salomo sampai-sampai beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud yang dianggap menyiapkan semua materi itu bait Allah Daud karena Salomo hanya mengeksekusinya saja. Seperti yang dia lakukan di sini, setiap kali ia pergi perang ke suatu tempat, setiap kali dia menerima hadiah, dia mengambil dari mereka barang-barang yang dapat digunakan untuk membangun bait Allah dan mendedikasikannya dan menguduskannya bagi Tuhan, dan ini adalah hal yang luar biasa. Jadi kita mendapat pelajaran yang penting. Jika orang percaya memiliki tujuan tertinggi dan suci dalam hidupnya, semua kemungkinan yang akan datang padanya adalah buah sulung. Dan semua sejujurnya akan didedikasikan untuk tujuan ini. Ini hal yang luar biasa, artinya orang beriman memahami bahwa dia ada dalam kehidupan ini sebagai pengelola dari semua yang Tuhan berikan kepadanya. Anda ingin mengatakan bahwa semua kesuksesan saya dalam hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan? Ya, Untuk dipakai sepenuhnya oleh orang Tuhan? percaya ditebus oleh Tuhan, artinya Tuhan menebus saya dan menyelamatkan saya. Saya miliknya. Oleh karena itu semua yang saya miliki, semua kebaikan yang saya miliki, saya seorang pelayan bukan pemilik. Tetapi itu tidak berarti kita tidak akan makan, tidak akan minum, atau tidak akan pergi dan datang. Tetapi saya mengambil apa yang saya butuhkan, apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan harus menjadi prioritas saya. Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, dan rumahnya. Sama Mohon seperti izinkan Daud. saya berhenti bersama Anda di bagian ini. Maksud saya Anda berdua. Nah, bagian Tuhan adalah 10%. Bukankah itu hak Kemurahan Tuhan? hati yang luar biasa. Dia memiliki hak untuk 10%. Tuhan memiliki 10%. Jika upah saya $1.000, saya akan mengambil 10% dan memberikannya pada Tuhan. Sisanya ya, milikku. Saya akan menghamburkannya. Saya akan membeli dan saya membelanjakan apapun yang saya inginkan. Selama saya memberi bagian Tuhan. Apakah saya salah paham? Anda salah paham. Oke, beritahu saya yang benar, Saudara Esa. Dari mana kita dapat 10% ini, kita simpulkan bahwa seluruh persembahan perpuluhan ini dan ujilah aku dalam perjanjian lama. Oke, bahwa persepuluhan, apakah itu 10%? Jika Anda berpikir tentang apa yang dibayar dari orang Yahudi dalam perjanjian lama, apa yang seharusnya dia bayar? Saya pikir itu lebih dari sepertiga dari pendapatannya. Sepertiga dari pendapatan? Saya pikir lebih dari sepertiga penghasilan. Tidak kurang dari sepertiga penghasilan dalam berbagai artikel. Jika ada artikel khusus yang dikhususkan untuk hal tertentu yang membawa persepuluhan dan menguji saya, ini belum semua yang dibayarkan. Apa tujuannya? Mempertimbangkan bahwa mereka berurusan dengan Tuhan secara harfiah. Ini adalah janji ilahi kepada mereka. Dan kekayaan duniawi merupakan janji ilahi bagi mereka. Dan mereka mendapatkan upah yang sangat penting. Bahkan bagi Daud yang berkata, "Nilailah aku menurut kesempurnaan hatiku, menurut kesucian tanganku." Bagi seorang Kristen masalahnya sangat berbeda. Tidak, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas.
Kita ditebus, jadi Tuhan membeli kita dengan darahnya. Jadi saya tidak memiliki diri saya sendiri. Jadi apakah mataku adalah milikku? Tidak. Oke, apakah telinga milikku? Tidak Apakah satupun kesehatan dari saya tubuh ini milik adalah saya? milikku. Jika kesehatan saya bukan milik saya, lalu milik siapa? Itu miliknya. Itu miliknya. Terlebih apa yang disakuku, mengapa aku harus memisahkannya dari dia? Maka ini adalah hak asuh yang dipercayakan pada saya. Dan wajar bagi saya untuk membelanjakan dengan jujur. Saya seharusnya menjadi pengelola dari segala sesuatu yang diberikan kepada saya, karena saya adalah seorang pengelola. Pengelolaan ini berarti bahwa saya harus menghabiskan semua yang diberikan kepada saya dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak ada yang namanya ini untuk Tuhan dan ini milikku. Selama Tuhan mengambil haknya, saya bebas untuk bertindak dalam apa yang saya miliki kemudian. Saya hanya akan menyebutkan sebuah ayat dari Lukas 14. Ayat mengenai uang. Siapapun yang ingin menjadi murid saya, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan bukan berarti membuang, bukan berarti bubar ataupun pergi. Melepaskan berarti tidak menaruh hati padanya dan menganggap dirinya Dan seorang menyerahkannya pelayan. kepada Tuhan. Dia adalah pengelola. Dia menghabiskan untuk dirinya sendiri dan rumahnya dalam batas kesetiaan. Dan dia memberi bagi urusan Tuhan dalam batas kesetiaan karena dia tidak lebih dari seorang pengurusnya. Dan tentu pengelola menjadi beban yang lebih berat. Semakin meningkat hak asuh, Anda tahu ide hak asuh yang saya miliki. Sehingga semakin bertambah hak asuh, beban menjadi berat bukan ringan. Benar. Daud berperang dengan musuh yang ingin mengguncang fondasi kerajaan sementara dia ingin mendirikannya. Saya ingin tahu siapa musuh orang beriman di dunia sekarang ini. Orang percaya berada dalam perang terus-menerus. Dia akan tetap berada dalam perang yang terus-menerus yang merupakan fakta yang harus kita ketahui. Kehidupan Kristiani bukanlah sebuah perjalanan. Tapi kehidupan Kristen adalah pergumulan dan peperangan yang terus-menerus. Dan saya akan menyebutkan beberapa ayat, misalnya ayat yang berbunyi, karena perjuangan kita ini bukan hanya perang. Tapi bergulat, dan Anda tahu gulat adalah hal yang sulit. Sebuah permainan seperti permainan, tapi ini salah satu yang paling sulit, tapi ini bukan permainan. Iblis tidak mempermainkan saya. Ia bergulat dan ingin membunuhku hingga KO atau terpojok. Yang penting dia ingin menundukkan kepalaku. Jadi kita berada dalam perang terus-menerus, tapi setidaknya dalam Alkitab kita membaca tentang 3 jenis perang. Izinkan saya mengatakan 3 jenis perang yang jelas. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ada ayat terkenal sebab keinginan daging. Berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging berarti sifat kejatuhan Sifat dalam kejatuhan dalam diri diri saya. kita yang telah kita warisi. Dari Adam yang mewarisinya dari setan. Dan ini penting. Sifat yang berasal dari Adam. Oke, dari mana Adam membawanya? Yang memiliki karakteristik yang sama dengan setan. Artinya ketika Tuhan bicara dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya mengambil tubuh ayah saya dan bentuknya. Dan saya juga mengambil dari iblis. Dia juga seorang ayah. Dia memiliki moral sebagai ayah. Apa yang saya ambil dari iblis? Sifat lama yang ada dalam diri saya. Kemudian, perang pertama terkait dengan tubuh yang ada di dalam diri saya. Terkait dengan sifat Ini kru dalam adalah diri musuh. saya. Ini adalah ayat pertama. Ayat kedua di 1 Yohanes pasal yang kedua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sistem Semua yang ada di dunia. dalam dunia, yaitu keinginan daging. Dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, prinsip dan godaan dunia. Aspirasi dunia, tujuan yang ditanamkan dunia agar saya hidup untuk mereka. Hal-hal yang bersinar di depanku yang selalu ingin dirayu oleh iblis. Ketiga, Setan sendiri, karena Efesus 6 mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa. Melawan setan, dan ini adalah kekuatan yang sangat-sangat organisir. Membangkitkan sifat lama yang ada dalam diriku. Dia mengatur situasi di hadapanku untuk menggodaku dan dia membawa ide-idenya. Yang berjalan dengan dunia dan yang menanggapi natur dosa dalam maka diri musuh saya. orang beriman adalah kedagingan, iblis, dan dunia. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan setelah itu kita akan melanjutkan pelajaran ini di pasal yang sangat penting ini tentang kemenangan Daud dalam perangnya untuk mendirikan kerajaan. Setelah rehat, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menyelesaikan pelajaran kita di pasal yang luar biasa ini. 1 Tawarikh pasal yang ke-19. Bab 19 berbicara tentang perang baru melawan orang Amon. Saya ingin Anda, Saudara Ishak, untuk beritahu saya alasan apa yang terjadi di dalamnya. Di awal pasal 19, Alkitab mengatakan bahwa Nahas Raja Bani Amon
meninggal dan putranya memerintah menggantikannya. Dan Daud berkata, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Dan dia mengirim utusan untuk menghiburnya, dan ketika mereka datang, mereka berkata, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita, bukankah dengan maksud untuk menyelidik? Mereka lakukan hal yang sangat buruk. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah. Kemudian dilepasnya mereka. Ini berarti penghinaan terbesar bagi orang-orang ini. Yang benar adalah apa yang dilakukan Daud di sini. Adalah semacam kesopanan manusia. Nahas adalah ular. Dia memiliki cerita lama di dalam Alkitab yang berarti sesuatu yang tidak baik. Orang Amon tidak baik dan Nahas juga tidak baik. Namun dalam kesopanan, saudara ayat, terkadang Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Dalam berurusan dengan kalangan orang yang jauh dari Tuhan, kita harus berhati-hati dan berjalan di bawah bimbingan Roh Kudus, bukan hanya kesopanan semata. Bagaimanapun jika kita berbicara secara manusiawi, Daud tidak melakukan kesalahan. Dia menunjukkan simpati melalui anak buahnya. Dia menyampaikan Dia bela sampaikan sungkawa. bela sungkawa, jadi mereka berurusan dengan anak buah seperti ini. Jadi mereka cari kesalahan dan keanehan. Mereka sendiri berkata, apakah Daud akan tetap tenang ketika dia melihat mereka? Kita akan mulai melawannya. Ya, mereka melakukan ini dengan tidak hormat kepada anak buah Daud. Dan mereka juga yang memutuskan bahwa mereka akan melawan Daud. Bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, mereka malah bersiap untuk berperang. Alkitab mengajarkan bahwa sejauh hal itu bergantung pada kita, kita harus hidup damai dengan semua orang. Ketika Alkitab mengatakan demikian, berarti ada hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Ada orang yang suka perselisihan. Dalam hal ini kita akan berpaling kepada Tuhan seperti yang akan kita lihat yang dilakukan Daud setelah ini. Oke, ada pertanyaan dari hadirin di studio. Kami akan mendengarkan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya juga terkait dengan perbedaan nama antara pasal kita dalam pasal 2 Samuel 8. Kita membaca di ayat 11 pasal 18 juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni orang Edom, orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek. Teks yang persis sama ditemukan dalam 2 Samuel 8 ayat 11 dan 12, tapi bukannya Edom, katanya Aram. Apakah sebenarnya ini artinya Edom atau Aram? Apakah Edom atau Aram atau kesamaan? Ya, apakah itu Edom atau Aram atau kesamaan nama atau kesalahan dalam Alkitab? Edom adalah Aram, tetapi Aram sangat luas dan Edom adalah bagian yang dekat atau berdekatan dengan Aram. Artinya Edom adalah bagian dari Aram, Ya, benar sekali. seperti Kairo dan Mesir? Ya, katakanlah seperti Alexandria dan Mesir. Alexandria adalah bagian dari Mesir. Dan Mesir adalah Republik Arab Mesir. Saudara Ishak, saya ingin kembali kepada Anda dengan pertanyaan terakhir tentang perang dari sudut pandang Tuhan dan dari sudut pandang manusia. Tidak ada keraguan untuk manusia atau untuk orang-orang ini seperti yang telah kita pahami. Mereka adalah orang jahat dan seharusnya mereka itu mengakui kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk memulai perang melawan Daud dan mereka mulai mempekerjakan orang untuk melawan Daud. Adapun Tuhan, dia selalu mengajari kita dari banyak hal. Perhatikan kesalahan atau kebaikan Daud yang tidak disengaja. Bahwa dia pergi untuk menyampaikan bela sungkawa atau bersedia menghibur mereka secara tidak perlu. Dan dia menggunakan kejahatan orang-orang ini. Dalam hal itu dia mencapai tujuannya dan mengerjakan kemenangan baru untuk rakyatnya pada suatu waktu. Ketika kerajaan didirikan untuk Daud seperti yang kita sepakati sebelumnya. Jadi Tuhan tahu cara mengeluarkan sesuatu yang baik dari yang mustahil. Orang percaya mungkin membuat kesalahan, kejahatan orang jahat mungkin muncul, tetapi Tuhan di atas segalanya dia akan membawa kebaikan. Dan ini adalah pesan untuk penyemangat bagi kita semua. Kita hidup di dunia yang keadaannya tidak baik. Dan kita cenderung berkata yang lain salah dan terkadang orang beriman merasa dialah yang diperlakukan paling hina. Izinkan saya berkata bahwa Anda tidak akan pernah diperlakukan dengan hina. Tuhan di atas segalanya Menguasai mengendalikan peristiwa. peristiwa bahkan di antara orang-orang yang memulai konflik dan orang-orang yang menyebabkan kerugian. Kepada anak-anak Allah atau setidaknya bahkan kepada mereka yang berhubungan dengan umat Allah. Tuhan tidak akan abaikan hal ini. Tuhan tahu cara mengeluarkan sesuatu yang baik dari yang mustahil. Benar, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda sekalian. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kami ingin tahu apakah satu tawarikh berbicara tentang kasih karunia Allah. Mengapa perang disebutkan di bagian ini, di pasal yang telah kita pelajari? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ingat bahwa Daud adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus akan datang sebelum ia memerintah umatnya di kerajaan 1000 tahun, dia akan menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya dan juga ada peperangan. Juga perang Daud di sini adalah untuk mendirikan kerajaannya. Baik, terima kasih. Itu berarti perang untuk mendirikan kerajaan. Bukan serangan yang tidak adil terhadap orang. Itu juga melambangkan Kristus Raja yang akan menaklukkan musuh sebelum memerintah. Daud setelah kemenangan
menyingkirkan kudanya. Bagaimana dia menyingkirkan mereka dan mengapa? Perilaku yang dilakukan Daud sangat benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak memerintahkan raja untuk melipat gandakan arti kuda. Untuk bergantung pada Tuhan ada tertulis kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi tertulis kemenangan ada di tangan Tuhan. Dia ingin mengatakan kepadanya, aku akan bergantung padamu, aku akan percaya padamu. Untuk alasan ini, Tuhan ingin agar kita tidak bergantung pada sumber daya alam manapun. Hal kedua, ini semacam penampilan palsu untuk menunjukkan kekuatan. Salomo melakukannya, dia memperbanyak kuda dan wanita, tapi kita tidak ingin bergantung pada penampilan luar apapun. Kita hidup dalam kesederhanaan dalam hidup kita dan dalam pertemuan kita. Bagaimana dia menyingkirkan kudanya? Dia melumpuhkan mereka, itu berarti dia mematahkan kaki mereka. Dia melumpuhkan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Daud menguduskan semua harta rampasan yang dia dapatkan dari perangnya kepada Tuhan. Dia mendedikasikan mereka kepada Tuhan seolah dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Semua yang ada di bawah tanganku adalah milik Tuhan. Ini adalah pesan saya untuk Anda. Apapun yang dijangkau tangan kita, dalam hidup ini kita tidak memiliki bagian di dalamnya. Itu milik Tuhan dan kita adalah pengelola dari hidup ini. Maksud saya, uang kita bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kesehatan Anda bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Waktu Anda bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Tubuh Anda bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Apapun yang tangan Anda ulurkan dalam hidup ini, bukan milik Anda. Hal yang paling berbahaya adalah saat Anda berkata, ini milik saya dan ini milik Tuhan, seolah Anda berbagi dengan Tuhan miliknya. Tetapi ketika Anda tahu bahwa Anda telah ditebus melalui darah Kristus, dan bahwa Anda telah dibeli, dan bahwa Anda tidak memiliki harta benda dalam hidup ini, tetapi Anda adalah pengelola segalanya, Anda melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dengan apapun yang diulurkan tangan Anda. Dengarkan apa yang kitab suci katakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya berdoa supaya Anda mengubah pemikiran Anda tentang masalah kepemilikan dalam hidup. Kita tidak memiliki apapun dalam hidup. Kita memanfaatkan dunia dan mereka yang berurusan dengan dunia seolah-olah mereka tidak berurusan dengan itu. Kita hanya pengelola sumber daya dunia ini. Mari kita, Anda dan saya menaklukkan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari mengubah segalanya menjadi mata uang surga. Mari kita melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga harta itu tidak ada di bumi, tetapi di atas. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Apa peran setan dalam masalah merayu Daud untuk menghitung orang? Bagaimana kita juga bisa waspada terhadap tipu muslihat iblis untuk merayu kita? Apa benih di hati Daud yang membantu iblis mengeksploitasinya dan membiarkannya jatuh ke dalam dosa menghitung orang? Daud diberi pilihan antara 3 jenis hukuman akibat dosa, tetapi dia memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan. Apakah artinya ini bagi kita? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.